wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, golongkan kami menjadi hamba-Mu yang senantiasa merasa ditatap oleh-Mu, sehingga tidak ada tempat bagi kami untuk berbuat maksiat. Wahai yang maha mendengar, golongkan kami menjadi orang yang senantiasa merasa didengar oleh-Mu, sehingga tiada terucap dari lisan ini kecuali kata-kata yang Kau sukai. Wahai yang maha tahu isi hati, golongkan kami menjadi hamba-Mu yang selalu merasa Engkau tahu isi hati ini, sehingga tiada niat yang terlintas kecuali hanya mencari ridho-Mu, mencari cinta-Mu. Wahai Allah yang maha tahu segala-galanya, golongkan kami menjadi hamba yang senantiasa merindukan tuntunan-Mu setiap waktu. Wahai Allah yang maha tahu segala keperluan, jangan biarkan kami berharap kecuali hanya dari-Mu. Jangan biarkan hati ini dipenuhi oleh selain Engkau. Jangan biarkan ada cinta yang membara di hati ini selain cinta padamu, ya Allah. Jangan biarkan ada kerinduan yang menggebu di hati ini kecuali rindu ingin berjumpa denganmu, ya Allah. Engkaulah yang membolak-balik setiap hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman, nikmat Islam kami ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Enak sekali kalau kita diberikan yakin Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah maha mengabulkan doa. Kalau kita yakin Allah tidak pernah mengecewakan, itu enak sekali. Tidak ada yang menghalangi kita dengan Allah, karena Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Dia bersamamu dimanapun kau berada. Wallahu bima ta'maluna basyir, dan Allah maha mengetahui, maha melihat apapun yang kau kerjakan. Hadirin sekalian, kita masih tentang zikrullah, karena banyak yang nanya, sunnah Rasulullah apa yang paling ringan tapi paling dahsyat? Apa keteladanan Rasulullah yang paling penting? Keteladanan Rasul yang paling penting adalah Rasulullah itu senantiasa zikrullah, senantiasa ingat kepada Allah setiap saat, setiap keadaan. Dan Rasulullah SAW selain tidak pernah lupa kepada Allah, juga beliau senantiasa patuh kepada perintah Allah. Dan Rasulullah senantiasa pasrah kepada Allah, yakin yang berbuah patuh dan pasrah.
Doanya juga kan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatik astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Duhai Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, mengurus segala-galanya, tidak memerlukan bantuan siapapun. Birahmatika, dengan rahmatmu, astaghits, tolonglah saya, wa aslih li sya'ni kullahu, perbaiki urusan saya seluruhnya, wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Luar biasa. Jadi berfikir Rasul dibimbing oleh Allah, ucapan Rasulullah dituntun oleh Allah, sikapnya juga penuh dengan tuntunan dari Allah. Masya Allah. Makanya dalam hadis riwayat Imam Tirmizi ada hadis seperti ini. Dari Abu Darda meriwayatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidakkah aku akan memberitahumu tentang amalan terbaik yang paling mensucikan di hadapan Allah, yang paling mengangkat derajat di posisi tertinggi, yang lebih baik daripada menafkahkan emas dan perak, dan lebih baik dari berjumpa dengan musuhmu dalam pertempuran, dalam jihad, sehingga engkau membunuh atau terbunuh di jalan Allah. Lalu mereka menjawab, ya qala bala ya Rasulullah. Qala, lalu Rasulullah mengatakan, zikrullah ta'ala, ya, adalah zikrullah. Jadi amalan yang paling mensucikan, paling mengangkat derajat, yang lebih dahsyat daripada menafkahkan apapun, termasuk dalam pertempuran jihad fisabilillah, adalah zikrullah. Nah, ini ada hadis riwayat dari riwayat Bukhari, ya, dari Abu Musa Al-Asy'ari, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzina yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang mengingat Allah, masalul ladzi yadhkuru rabbahu, mengingat Allah Tuhannya, dan orang yang tidak ingat kepada Allah, yang tidak zikir. Misalnya perumpamaannya seperti orang yang hayy wal mayyit, yang hidup dan yang mati. Ini penting hadirin, ini luar biasa pentingnya. Lihat jenazah, tidak ada manfaat yang bisa dilakukan oleh yang sudah meninggal, benar? Kenapa dibandingkan yang zikir dengan yang tidak zikir, seperti yang hidup dan yang mati? Karena yang mati, dia tidak bisa memberi manfaat apapun kepada dirinya dan tidak bisa memberi manfaat kepada yang lain. Kenapa zikir diibaratkan yang hidup? Karena dengan zikir niat kita jadi benar, amal kita jadi hidup karena ada niat. Kalau tidak ada niat, innamal a'malu binniyat. Amal itu bergantung dari niatnya. Walaupun kita sedekah bertriliun-triliun, walaupun kita sholat, walaupun kita nolong orang, walaupun haji, umroh, ngaji, ngapalkan Quran, walaupun kita belajar agama dan dakwah, walaupun kita berjuang siang dan malam, tapi kalau tidak ada zikirnya, berarti niatnya untuk siapa? Karena niat itu zikrullah.
niat itu adalah zikrullah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu zikrullah. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata lillahi rabbil alamin, semata-mata kan Rabb semesta alam. Jadi ini harus sangat serius ini kita perhatikan, karena kita dalam sholat juga suka jarang zikir. Walaupun sholat itu zikir yang paling lengkap, ya mungkin tidak 100% lupa ke Allah ya, tapi banyaklah lupanya. Jadi hidup mati, hidup mati. Jadi kalau mau tanya istiqomah apa yang paling penting bagi kita, istiqomah zikrullah ta'ala, ingat kepada Allah. Apa sih enaknya zikir? Jelas, dalilnya jelas sekali. Fadzkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Surat Al-Baqarah ayat 152. Maka ingatlah padaku, fadzkuruni adzkurkum, Allah ingat padamu. Sebetulnya kita tidak zikir juga, Allah pasti ingat kita. Siapa yang ngurus kita selain Allah? Kita ini ciptaan Allah, kita ini milik Allah, kita ini setiap saat diurus oleh Allah. Tapi kenapa di sana disebutkan fadzkuruni adzkurkum? Karena diingatnya, diperlakukannya jadi spesial. Contoh hati, kalau kita zikir Al-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan hanya dengan zikrullah, ingat Allah, hatimu akan tentram. Jadi tentramkan hati kita. Ingat, huwallazi anzal sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman. Jadi bukan zikirnya yang membuat hati tenang, tapi zikir itu amalan yang disukai Allah, lalu Allah mengaruniakan ketenangan di hati kita. Ke hati diurus oleh Allah, langsung kasih tenang. Makanya kalau galau itu kira-kira penyebabnya apa? Kurang zikir. Karena apa? Kebanyakan mikir. Banyak mikir, kurang zikir, turun alarm galau. Harusnya bagaimana? Tiap mikir jadi zikir. Hati ditenangkan oleh Allah, pikiran Allah juga yang menggenggam. Kita tidak tahu otak ini bagaimana tiba-tiba punya otak begini, ya mekanismenya Allah nanti akan menurunkan ilham, ide, gagasan, file-file yang lupa ditanamkan. Atau kalau membutuhkan input dari luar, kalau kita zikirnya bagus, ikhlas, minta tolong ke Allah. Zikir itu beragam ya, bisa Asmaul Husna, bisa wirid-wirid yang dicontohkan Rasulullah, bisa doa. Doa itu zikrullah. Ya doa minta ke siapa? Doa kan minta ke Allah, berarti ingat ke Allah, ya kan? Nah, kalau kita terus ingat ke Allah, dan Allah pasti tahu kita ingat kepadanya, pasti tahu. Nanti Allah kalau memang tidak ada stok dalam ingatan kita karena ilmunya belum masuk, nanti Allah gerakan. Kita ketemu buku, ada yang ngasih hadiah, ada yang ngajarin, ya pokoknya mudah bagi Allah mengatur input itu masuk ke otak kita. Seperti halnya pagi ini tidak mungkin terjadi illa biiznillah, tanpa izin Allah.
Semoga Allah menuntun ini yang bicara ini ya jadi jalan ilmu yang benar. Makanya sebelum ceramah harus minta tolong kepada Allah, karena setan nipu terus supaya niatnya salah, supaya omongannya salah. Nauzubillahi min dzalik. Tapi Allah menguasai segala tipu daya siapapun. Kalau kita doa, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, minta tolong ke Allah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allah Maha mendengar tiap doa. Allah bimbing kita. Kalau kita zikirnya kuat, bagus, ingat Allah, minta tolong ke Allah terus, mudah. Allah gerakan apa saja semuanya milik Allah. Allah tahu ilmu yang kita perlukan. Nanti ke perpustakaan, Allah gerakan kita ambil buku yang ilmunya memang manfaat bagi kita. Ilmu kan luas sekali, banyak sekali, tidak mungkin semuanya harus kita pelajari sekaligus. Waktu kita terbatas, kemampuan terbatas, tapi Allah nanti pilihkan. Enak kan? Allah nanti nolong kita untuk tidak perlu mikir yang tidak manfaat. Kan kita segala dipikir, segala kalau yang punya HP itu segala dibaca, segala dilihat. Itu kenapa begitu kurang zikir? Kalau zikirnya bagus, nanti yang dilihat itu yang disukai Allah. Kalau zikirnya tidak bagus, HP itu bisa melihat segala macam itu. Lalu apa yang sangat penting lagi dari buah zikrullah adalah Allah memudahkan kita beramal. Allah memberikan taufik, hadiah karena kita banyak zikir, jadi pengen beramal, pengen baca Quran, ingin sedekah. Ketika 1000-an dengan 100.000, kalau pakai zikir, yang mana yang bakal keluar? 200.000. Kenapa? Karena ada 100 lagi. Nah, pendek kata, kalau banyak zikir, Allah membimbing kita bisa beramal yang optimal. Begitu. Yang tadinya malas sholat, tapi kita zikir terus jadi pengen sholat, jadi pengen wudhu. Dan kalau kita zikirnya bagus, pengen aja nolong orang itu. Oleh Allah dipertemukan dengan orang yang perlu kita tolong, dan kita nolongnya itu ringan, dibuat ringan oleh Allah, dan ditolong jadi ikhlas, gak ngarep-ngarep apa-apa dari yang ditolong. Terus makin banyak zikir, makin banyak pertolongan Allah. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan Allah bersama kita sepanjang kita zikir. Nah, bersamaan dengan dimudahkan oleh Allah kita jadi taat, itu nikmat hadirin ya. Karena nafsu kecenderungannya tidak mau taat. Ada lagi nikmat lagi kalau banyak zikir, yaitu kita diberi kemampuan menjauhi maksiat. Aduh, ini legit, tahu legit, pulen, ini paten, karena kita kan nafsu itu maunya maksiat aja. Tapi kalau kita ingat kepada Allah dengan benar dan ikhlas, ya tidak jaim. Emang ada yang zikir jaim? Oh ada. Subhanallah, subhanallah. Aduh, itu supaya kelihatan zikrul. Masya Allah, dari matanya aja seperti yang pusing ya. Allahu Akbar, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi ya niatnya itu supaya dikagumi, kita ini ahli zikir. Walaupun baca Quran belum tentu niatnya karena Allah. Ada yang baca Quran apalagi lagi sedang musabaqah, yang diingat ya juri lah, bukan Allah ya. Kalau yang kurang ikhlas,
Apakah dakwah begini bisa zikrullah? Belum tentu juga. Dakwahnya nyebut nama Allah. Kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha dekat. Padahal sambil ceramah tuh hatinya tuh ingin agar orang lain tahu bahwa saya nih sudah yakin. Itu juga tidak zikir tuh. Walaupun mulutnya ngajak zikir. Pusing kan? Ruwet enggak? Enggak ya. Enggak ruwet. Tapi memang tipuannya halus. Jadi ada kalanya ngajarin zikir padahal dia sendiri tidak lagi zikir karena dia lagi kepentingannya ingin diakui sebagai ahli zikir, sebagai orang yang sudah yakin ke Allah. Jadi ya walaupun nyebut nama Allah belum tentu karena Allah gitu.